Oke, selamat datang semuanya di mata kuliah Portofolio dan Investasi. Jadi selama 1 semester kita akan membahas tentang topik ini dari berbagai macam instrumen yang digunakan untuk investasi, ada saham, ada obligasi, kemudian ada derivatif dan lain-lain, sampai cara menganalisisnya. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana caranya kita membentuk portofolio yang optimal dan efisien selama 1 semester. Nah, ini adalah guidance atau outline materi kita untuk hari ini. Yang pertama kita review dulu, jadi pengantar. Kemudian kita akan bahas berbagai macam definisi investasi, tujuan investasi, manfaat investasi. Kemudian kita lanjut ke proses keputusan investasi, proses pengambilan keputusan investasi. Jadi pada saat kita mau melakukan investasi, hal apa saja yang harus kita ketahui, informasi apa saja harus kita kuasai, pengetahuan apa aja yang harus kita siapkan supaya kita tidak terblondrok gitu ya, atau kita bisa menghasilkan keputusan investasi yang paling optimal. Oke, jadi pada dasarnya pada saat seseorang itu bekerja, dia kan akan memperoleh penghasilan. Nah, pada umumnya penghasilan ini kan digunakan untuk memenuhi kebutuhan eh, kehidupan sehari-harinya ya, misal buat beli listrik, buat beli pulsa, buat makan, buat minum, dan lain-lain. Nah, sampai satu titik ya di mana penghasilan ini masih menyisakan sejumlah dana. Jadi setelah penghasilan ini digunakan untuk kebutuhan macam-macam, kemudian untuk beli hobi dan lain-lain, ternyata masih ada sisa dana nih. Nah, sisa dana ini biasanya akan ditabung. Nah, ada pilihan sebenarnya yang bisa dilakukan oleh seorang individu untuk mengelola dana sisa ini selain ditabung, yaitu dengan cara diinvestasikan. Ya. Nah, pada prinsipnya orang yang akhirnya memilih untuk melakukan investasi ini dia punya ekspektasi. Ya. Ekspektasi apa? Ekspektasi untuk mendapatkan imbal balik atau keuntungan di masa depan. Ya. Jadi uang sisa ini alih-alih digunakan untuk belanja lain-lain, ya, tetapi dia memilih untuk oke, uang ini saya gunakan sebagai atau saya anggarkan sebagai media investasi saya di masa depan. Nah, kemudian definisi dari investasi. Saya yakin kalau kalian diminta untuk menjelaskan, mendefinisikan tentang investasi itu pasti udah paham, udah punya gambaran, udah punya definisi masing-masing tentang investasi ya. Apalagi akhir-akhir ini saya rasa banyak anak muda yang mulai terbuka dengan investasi. Hal itu juga disebabkan dengan atau didukung oleh kemudahan berinvestasi saat ini ya. Jadi banyak penyedia jasa investasi, banyak perusahaan sekuritas yang membuat platform yang semakin memudahkan investasi. Kemudian kalau kita definisikan menurut textbook ya, ini nggak perlu dihafalkan ya. Pada intinya konsepnya dipahami aja, nggak perlu dihafalkan. Jadi investasi itu adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain. Ya, jadi investasi itu tidak terbatas pada sumber dana finansial, tetapi juga bisa sumber daya lain berupa tenaga, waktu, ya, dan lain-lainnya. Yang dilakukan pada saat ini, ya, jadi pengorbanan atau komitmen atas jumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah manfaat ya atau keuntungan di masa depan. Jadi kita menunda untuk menggunakan sumber daya kita saat ini untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat yang lebih di masa mendatang. Ya, contohnya banyak ya. Investasi pada saham mengharapkan keuntungan dari kenaikan harga saham untuk mendapatkan capital gain atau mendapatkan keuntungan dari pembagian dividen. Ini yang sifatnya sumber daya finansial ya. Kemudian waktu yang dikorbankan untuk belajar itu juga salah satu bentuk investasi.
Nah, karena yang akan kita bicarakan selama satu semester itu berkutat pada aset-aset atau sumber daya finansial, ya, maka pertanyaan selanjutnya, investasi dengan menggunakan sumber daya finansial itu bisa dilakukan di mana? Ya, ada dua tempat ya. Jadi bisa diinvestasikan. Jadi sumber daya finansial kita bisa kita investasikan di aset-aset real seperti tanah, kita beli emas, kita beli mesin, kita beli bangunan, atau misal bikin bisnis rumah makan, ya, atau bikin coffee shop, ya, coffee shop, ya, bahasa Indonesianya ya, coffee shop. Ini dengan teman ya, karena lagi ngetren kan sekarang dan macam-macam ya, bikin boba dan lain-lain itu investasi di aset real. Sedangkan yang kedua adalah investasi di aset finansial. Investasi aset finansial berarti kita menyalurkan atau mendistribusikan uang kita ke dalam aset-aset finansial. Ya, aset finansial ini biasanya berbentuk surat berharga, ini surat berharga. Ya, ada yang berbentuk deposito, ini berarti di pasar uang, ya, pasar uang. Kemudian yang lainnya umumnya ada di saham, ya ini pasar modal ya. Saham, obligasi, option, warrant sampai future ini semuanya di pasar modal. Jadi jelas ya kalau kita mau investasi itu ada dua, di aset real atau aset finansial. Nah, aset finansial itu tempatnya ada dua, pasar uang dan pasar modal. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis investor. Jadi investor itu adalah pihak yang melakukan kegiatan investasi. Ini harusnya semuanya udah tahu ya. Tapi ya siapa tahu ada yang cuma tahu investor tapi nggak tahu definisinya apa. Jadi investor itu adalah pihak yang menyalurkan dana untuk kegiatan investasi. Jadi kalau kalian itu punya sejumlah uang, kemudian uang kalian itu kalian taruh di deposito, itu sebenarnya kalian udah bisa disebut sebagai investor. Ya, jadi nggak harus muluk-muluk di saham, di derivatif, itu di obligasi, nggak perlu. Investasi di deposito itu juga kalian bisa disebut sebagai investor. Investasi kan pada intinya kan sejumlah dana yang kalian investasikan ini akan mendapatkan pengembalian, imbal hasil. Ya. Nah, deposito itu sudah masuk hitungan mendapatkan imbal hasil. Yang nggak masuk itu kalau kalian simpan uang kalian di tabungan atau di saving. Nah, di saving itu nggak bisa dikatakan investasi karena uang kita tuh yang ada malah berkurang. Ya, jadi bunga tabungan itu biasanya malah lebih kecil dari biaya administrasi. Itu yang saya alami beberapa kali ya. Jadi saya punya banyak atau beberapa rekening yang nganggur gitu kan, nggak tahu kenapa kok dulu banyak banyak bikin rekening sampai saldo minimal di rekening saya yang nganggur itu. Seingat saya dulu isinya 50.000, tapi beberapa waktu kemudian setelah saya lihat loh kok isinya udah tinggal 3.000 kayak gitu. Jadi berkurang terus karena biaya administrasi lebih besar daripada bunga. Maka kalau tabungan kalian nggak bisa mengklaim diri kalian sebagai investor. Kemudian investor pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua. Nah, investor individu atau dia disebut juga investor retail. Yang biasanya ini ya individual aja kayak saya, kalian kayak gitu. Kemudian ada investor institusi atau institusional investor. Nah, ini biasanya adalah organisasi atau lembaga atau perusahaan-perusahaan yang memiliki dana idle yang cukup besar. Dana idle itu dana yang menganggur ya. Contohnya adalah perusahaan asuransi. Ya, premi asuransi yang dikumpulkan dari nasabahnya itu kan kalau nggak diklaim resikonya, maka uangnya kan cuma ngendok gitu doang kan, cuma berhenti gitu doang lah. Biasanya sebagian uangnya itu akan diputarkan dalam investasi. Maka perusahaan-perusahaan asuransi ini biasanya masuk dalam kategori investor institusional. Kemudian ada LPS. Ya, LPS ini juga ya, jadi bank itu kan wajib menyetor pada LPS kan, lembaga penjamin simpanan. Nah, pada saat nggak ada bank yang butuh suntikan dana,
nggak butuh di bailout gitu, atau nggak ada bank yang mengalami permasalahan tertentu sehingga LPS perlu menjaminkan dananya, maka uang ini kan stay terus. Kalau cuma di tabungan nanti kan lama-lama hilang, maka dia akan diinvestasikan. Kemudian terakhir yang lagi rame adalah BPJS Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan. Ya, ini kalau kalian mengikuti beritanya, jadi BPJS Ketenagakerjaan ini sedang disorot karena ada dugaan korupsi katanya. Ya. Karena dana investasinya itu eh, sampai mencapai titik unrealized loss gitu kan, unrealized loss. Nah, yang menjadi perdebatan sekarang adalah apakah dana investasi atau unrealized loss itu bisa diklaim sebagai korupsi atau kerugian negara kayak gitu. Padahal kan unrealized loss ini kan sebenarnya ya hal yang wajar pada saat kita investasi. Kalau kita punya saham, pada saat harga saham kita turun dan belum kita jual, maka kita akan mendapatkan unrealized loss gitu kan. Pada saat kita beli reksadana, kemudian reksadana kita turun dan dengan kita jual, maka kita akan mendapatkan unrealized loss. Unrealized loss itu adalah kerugian yang belum terjadi. Selama nggak kita jual, maka kita akan nggak rugi. Dan itu kan hal yang wajar, karena kan market kan fluktuatif, naik turun dan lain-lain. Ya. Nah, kemarin sedang jadi polemik nih, BPJS Ketenagakerjaan sedang disorot karena dana yang dikelola oleh manajer investasi di BPJS Ketenagakerjaan itu mengalami unrealized loss gitu ya. Jadi banyak ya contoh-contoh investor institusional lagi. Jadi biasanya rata-rata dilakukan oleh perusahaan yang punya dana menganggur yang cukup banyak ya. Lembaga penjamin pensiun atau lembaga dana pensiun itu juga biasanya punya eh, aktivitas investasi untuk memutarkan dana pensiun dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah apa sih tujuan seseorang melakukan investasi? Tentunya kalau secara garis besar sih gunanya untuk meningkatkan kesejahteraan, gitu kan. Walaupun ini terlalu umum, bisa dipecah-pecah lagi. Ya, tujuan investasi seorang itu bisa dipecah menjadi sesuatu yang lebih spesifik, ya, nggak cuma sekedar meningkatkan kesejahteraan. Misal saya melakukan investasi karena saya tahu misal 10 tahun lagi anak saya sekolah, anak sekolah. Nah, sekolah ini kan butuh biaya, ya butuh biaya kan. Nah, maka saya mulai mengumpulkan atau mencicil biaya sekolah anak saya ini dari sekarang, dari present. Nah, sebenarnya cara untuk mengumpulkan atau metode untuk mengumpulkan biaya sekolah anak saya ini ada banyak. Saya bisa menabung, ya, saya bisa investasi, atau ada instrumen keuangan lain, yaitu saya bisa ikut asuransi pendidikan, ya, dan lain-lain. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, dan saya memutuskan untuk memilih menyiapkan biaya sekolah anak saya dengan cara investasi. Ya, nanti kalau dipecah lagi investasinya di instrumen apa gitu kan? Ya, tergantung. Ya, jadi pemilihan instrumen investasi untuk tujuan tertentu itu tergantung dari periode waktu eh, dari tujuan yang kita tetapkan. Misal biaya sekolah ini masih 10 tahun lagi, maka saya bisa menyalurkan dana saya di instrumen investasi jangka panjang seperti saham dan lain-lain. Kalau uang saya ini saya investasikan di deposito tapi baru saya pakai 10 tahun lagi, itu returnnya kurang eh, optimal gitu kan, karena deposito itu pendapatan tetap dan dia biasanya lebih baik untuk aset instrumen investasi jangka pendek seperti obligasi dan lain-lain. Dan sebaliknya, kalau misal tujuan kita itu 5 tahun lagi atau 1 tahun lagi, ya misal ekstrimnya kayak gitu, instrumen investasi yang kita pilih adalah instrumen investasi yang jangka pendek juga. Jadi kalau kita punya tujuan 1 tahun lagi dan kita simpan atau investasikan uang kita di saham, itu nggak akan tepat.
Karena saham itu adalah instrumen investasi jangka panjang dan lain-lain ya. Jadi sekali lagi tujuan ini bisa bermacam-macam. Ya, bisa bermacam-macam. Ada orang yang investasi untuk mengurangi inflasi gitu kan. Ini secara teoritis ada memang bahwa investasi itu bisa mengurangi inflasi, tapi kan saya rasa nggak relate ya dengan orang-orang ya. Ada nggak ya di sini yang investasi terus saya ingin berkontribusi atau saya ingin melindungi diri saya dari inflasi, itu kayaknya terlalu teoritis, terlalu muluk-muluk ya, nggak real ya. Kalau saya sih investasi karena saya punya tujuan yang akan saya capai di masa depan ya, dan saya mulai dari sekarang untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, ini saya ambilkan ilustrasi dari apabila kita investasi di reksadana. Produk reksadanya adalah BNI AM Index IDX 30. Jadi ini reksadana indeks, reksadana yang instrumen asetnya, portofolionya terdiri dari aset-aset yang ada di indeks. Jadi ini ada ilustrasi, kalau saya menginvestasikan uang saya sebesar 50.000 dan cuma sekali saja, misal hari ini saya belikan uang 50.000 untuk beli reksadana indeks IDX 30 ini, maka 1 tahun lagi uang saya menjadi berapa? Jadi 59.000. Nah, 50.000 ini kalau ditabung jadi berapa? Ya, saya rasa akan berkurang gitu kan. Nah, di sampingnya adalah ilustrasi yang lain. Jadi kalau kita punya uang 50.000, kemudian kita belikan reksadana indeks ini setiap bulan, rutin per bulan, maka uang kita 1 tahun lagi itu menjadi 654.000, gitu ya. Karena asumsinya kalau cuma kita tabung, saya mau nabung per bulan 50.000 Pak, selama 1 tahun. Berarti kan akumulasi uang kita adalah 50.000 dikali 12, yaitu 600.000 kan. Ini kalau ditabung. Tapi kalau kita investasikan, kita beli reksadana menjadi 654.000. Nah, ada peningkatan kesejahteraan, ya, ada penambahan return yang ini bisa kita gunakan untuk tujuan apapun ya, seperti yang sudah kita tetapkan di awal. Ya, ini tujuan dan manfaat dari investasi. Nah, kemudian kita lanjut berikutnya mengenai proses investasi. Jadi proses investasi itu meliputi pemahaman dasar-dasar kebutuhan investasi dan bagaimana mengorganisir aktivitas-aktivitas dalam proses keputusan investasi. Jadi proses investasi ini membahas bagaimana cara berpikir individu ya, dari pada saat dia punya keinginan atau minat untuk melakukan investasi sampai pada saat dia memutuskan investasi, dan tentunya dia juga harus sudah memahami segala konsekuensi ya, proses investasi. Dia juga harus paham mengenai aset atau instrumen yang dipilih dan lain-lain. Ya, jadi proses investasi ini mencakup berbagai macam dasar pemahaman maupun konsep yang harus dimiliki pada saat seseorang itu akan melakukan aktivitas investasi. Nah, pertanyaannya kenapa hal-hal ini harus dipahami terlebih dahulu? Ya, tentunya karena ini melibatkan sumber daya uang. Ya, artinya pada saat seseorang itu melakukan investasi tanpa tahu segala macam informasi yang dibutuhkan, tanpa tahu sifat dari resiko itu seperti apa, tanpa tahu bahwa dari setiap return yang akan diambil atau akan dimiliki itu mengandung sejumlah resiko, maka bisa merugikan individu yang bersangkutan. Fenomena ini sebenarnya sudah banyak terlihat ya di masa pandemi ini. Jadi di lingkungan sekitar saya amati banyak teman-teman, rekan-rekan yang mulai berinvestasi di masa pandemi. Entah start point-nya itu dari mana, tapi saya rasa salah satu hal yang melandasi adalah maraknya konten di sosial media tentang investasi ini. Jadi
itu merupakan salah satu alasan kenapa anak muda itu juga mulai terekspos ya. Jadi kalau selama ini kan investasi yang tahu kan paling anak-anak dari fakultas ekonomi atau anak-anak manajemen atau anak-anak dari manajemen keuangan gitu kan. Nah, sekarang udah meluas untuk ukuran remaja. Ya, salah satunya exposure yang ada di sosial media. Ya. Atau juga exposure dari public figure kan beberapa waktu ini kita sering lihat bahwa ada public figure yang tiba-tiba di sosial medianya membicarakan mengenai uh, investasi, instrumen saham dan lain-lain. Kemudian bahkan ada yang sampai semacam mengendorse ya, semacam endorse. Nah, yang menjadi kekhawatiran adalah pihak-pihak yang sifatnya melakukan investasi karena tren atau ikut-ikut dan tidak mau untuk memahami proses investasi yang seharusnya dipahami, itu bisa menjadi bumerang bagi dia. Ya, hal tersebut sudah banyak saya temui ya di rekan kerjanya istri saya itu, ya teman-temannya ikut investasi, modal ikut grup saja, grup WA, terus ada rekomendasi beli A, jam segini beli B, nanti dijual seperti itu. Yang ada apa? Yang ada ya mereka merasakan kerugian yang cukup besar ya. Karena apa? Karena nggak tahu dasarnya dan hanya ikut-ikut saja, dan itu yang bahaya ya. Nah, ini adalah konsep dasar yang saya rasa udah dipahami oleh semua orang bahwa semakin tinggi return, semakin tinggi resikonya dan sebaliknya. Jadi high risk, high return. Jadi kalau digambarkan, ini sifatnya adalah linear ya. Jadi kalau ini adalah resiko dan ini return, maka hubungan keduanya itu linear. Pada saat resikonya naik, maka returnnya juga akan naik. Kayak gitu ya. Maka jangan sampai kita tergiur. Jadi kan yang sering terjadi itu adalah ada orang ditawari investasi bisa mendapatkan keuntungan 10% dalam 1 bulan kayak gitu. Terus mengalokasikan semua dananya untuk investasi tersebut. Nah, padahal yang harus dipahami setiap ada return yang muncul maka ada juga risiko yang mengikuti. Dan semakin besar return yang dijanjikan, maka semakin besar juga resiko yang akan terjadi. Sesimpel itu aja sebenarnya. Tapi entah kenapa orang itu selalu lupa dengan faktor resikonya dan selalu tergiur dengan iming-iming returnnya. Ya. Nah, dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat return yang diharapkan, tingkat risiko, serta hubungan antara return dan risiko. Nah, yang pertama ini, tingkat return yang diharapkan atau expected return ini sangat penting. Ya. Expected return ini menjelaskan mengenai, ya sederhananya adalah kemampuan dari aset, ya mau saham, emiten dan lain-lain, obligasi dan lain-lain untuk menghasilkan return. Ya, ibaratnya ini adalah kapasitas dari masing-masing aset yang kita berikan. Ya. Jadi kayak kalau orang ya, orang ini misal badannya beratnya 90 kilo kayak saya. Terus saya diminta untuk meloncat. Ya. Maka jangan ekspektasikan bahwa loncatan saya ini bisa tinggi. Gitu. Karena badannya kan berat. Gitu. Nah, itu adalah analogi dari expected return. Jadi masing-masing emiten, masing-masing instrumen itu punya kapasitas menghasilkan return sendiri-sendiri. Sehingga pada saat kita mau memilih sebuah instrumen investasi, kita udah harus tahu bahwa expected return yang bisa dihasilkan dari instrumen A, instrumen B, saham A, saham B ini sekian. Ya. Jadi kita nggak over expect ya, atau nggak under expect juga. Nah, pada saat kita udah tahu kemampuan atau kapasitas dari masing-masing instrumen untuk menghasilkan return, maka kita bisa mengambil keputusan yang lebih objektif. Karena kita juga bisa mengidentifikasi resiko yang akan diberikan juga. Ya.
Jangan sampai kita dijanjikan oleh orang instrumen ini bisa menghasilkan keuntungan sekian, padahal kita tahu ya, kapasitas instrumen tersebut cuma sekian kayak gitu. Ya, itu pentingnya memahami expected return. Oke, dasar keputusan investasi berikutnya yang akan kita bahas adalah return. Jadi return adalah tingkat pengembalian yang kita terima atas pengorbanan yang kita lakukan. Ya, jadi pengorbanan itu akan menghasilkan yang namanya opportunity cost. Opportunity cost. Opportunity cost atau pengorbanan itu bentuknya misal saya punya uang 1 juta, kemudian 1 juta ini bisa saya belikan baju misal, tetapi alih-alih saya belikan baju, uang 1 juta ini saya gunakan untuk investasi. Artinya saya menanggung biaya kehilangan potensi pembelian baju, gitu kan. Nah, biaya itu akan di-cover, akan diganti dalam wujud return. Itu ya. Itu namanya opportunity cost. Ya, jadi return itu sumbernya dari opportunity cost. Makanya kalau bank memberikan kredit, kemudian kredit ini kan ada bunganya ya. Nah, bunga ini kan returnnya si bank, return bank. Nah, kenapa bank itu nggak mau memberikan kredit secara gratis tanpa bunga? Ya, ya karena pada saat bank itu memutuskan untuk memberikan pinjaman, berikan kredit kepada seseorang, maka dia itu sudah menanggung biaya opportunity, biaya kesempatan. Nah, biaya kesempatan itu harus di-cover dengan bunga, ya. Kan bisa saja uang ini nggak saya kasihkan ke orang, ya. Uang ini disimpan oleh bank atau diinvestasikan oleh bank lagi kan juga bisa, atau diberikan kepada orang lain kan bisa. Tetapi bank memutuskan untuk memberikan uang ini dalam bentuk pinjaman ke individu A misal. Berarti kan dia kehilangan segala kesempatan yang bisa dilakukan dengan uang yang diberikan ke individu A ini. Nah, untuk mengganti biaya kehilangan kesempatan itu, maka individu A ini harus membayar sejumlah bunga. Ya. Nah, bunga ini menjadi return bank. Nah, itu contoh penerapan opportunity cost. Kemudian return ini harus kita ketahui itu ada 3 jenis ya. Jadi return itu jenisnya banyak. Yang pertama ada expected return, ada realized atau unrealized nanti. Sudah kita bahas sedikit ya. Unrealized return dan ada required rate of return. Yang pertama expected return atau return yang diharapkan adalah tingkat return yang diantisipasi oleh investor di masa mendatang. Nah, antisipasi oleh investor ini itu didasarkan oleh kemampuan masing-masing aset. Nanti yang udah kita bahas ya, kemampuan masing-masing aset. Kita tentu tidak bisa berharap pada aset-aset yang misal kinerja perusahaannya itu jelek, perusahaannya laba terus, rugi terus. Kemudian kita berharap pada perusahaan itu untuk menghasilkan capital gain yang tinggi atau membagi dividen yang banyak. Nah, itu nggak sesuai ekspektasi kita atau antisipasi kita. Ya, jadi expected return ini nanti salah satu cara untuk menghitungnya adalah dari cash flow ya, yang dihasilkan perusahaan. Pada saat cash flow atau arus kas yang dihasilkan oleh perusahaan itu tinggi, maka kita boleh atau expected return yang bisa diberikan dari perusahaan tersebut itu juga akan tinggi, kan sesuai kapasitasnya, gitu kan? Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut nih expected return. Kemudian ada realized unrealized return. Ya. Kalau realized return itu disebut juga sebagai return aktual. Return aktual terjadi pada saat kita sudah menjual, ya, kita sudah menjual instrumen yang kita miliki. Bisa juga realized loss ya tentunya ya. Ada realized return, ada realized loss. Tapi kan kita ngomonginnya sedang return ya nih ya. Jadi ini adalah keuntungan yang sebenarnya diperoleh oleh seseorang. Jadi saya beli saham senilai 100.000, kemudian harganya naik, saya jual di 110.000. Maka 10.000 ini adalah realized
return. Sedangkan kalau unrealized return itu pada saat ini tidak dijual ya, belum dijual. Maka 10.000 ini sifatnya masih unrealized. Nah, kemudian yang terakhir itu ada yang disebut sebagai required rate of return. Return minimum yang diharapkan, yang disyaratkan, return minimum yang disyaratkan oleh investor atas sejumlah resiko yang ditanggung oleh investor tersebut. Ya. Jadi yang namanya risk sama dengan return itu ya ini required rate of return namanya. Ya. Misal saya memberikan taruhan kepada salah satu dari kalian untuk meloncat dari lantai di gedung L2. Lantainya kan ada 3 tuh. Dari lantai 2 ya, berarti ada lantai 2 dan lantai 3. Misalnya saya kasih taruhan, berani nggak lompat dari lantai 2 atau lantai 3, nanti saya kasih uang. Ya kan? Nah, pada saat saya berikan tantangan, tentunya kalian akan tanya, saya dikasih uang berapa, Pak? Dan gitu. Dan asumsi kalian adalah bahwa lompat dari lantai 2 dengan lantai 3 itu akan memiliki kompensasi yang berbeda. Kenapa? Karena kalian harus menanggung resiko yang berbeda. Lompat dari lantai 2 dengan lompat dari lantai 3, resikonya kan beda. Maka kalian akan meminta kompensasi yang berbeda juga. Ya. Tentunya kompensasi atau return yang kalian minta pada saat kalian lompat dari lantai 3 itu lebih tinggi daripada pada saat kalian lompat dari lantai 2. Nah, itulah yang disebut sebagai required rate of return. Ya. Required rate of return. Jadi, sejumlah return yang disyaratkan atas sejumlah resiko yang berani kalian tanggung. Jadi konsep high risk high return tuh ya dari sini. High risk high return. Ya. Pada saat kalian menginvestasikan uang kalian di deposito, maka ya kalian tidak bisa meminta return yang lebih tinggi atau setara dengan return pada saat kalian investasi di saham. Nggak bisa. Kenapa? Karena risiko deposito itu jauh lebih rendah dari saham. Ya, ibaratnya ini saya deposito diberi keuntungan 3,5%, ya nggak apa-apa kok, karena resikonya kan hampir nggak ada. Kalau saham, ya misal minimal 10% dong, karena resiko saham itu lebih tinggi daripada deposito, resiko yang saya tanggung. Gitu ya, itu namanya required rate of return. Nah, berikutnya adalah resiko. Apa itu resiko? Resiko bisa diartikan sebagai kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return yang diharapkan. Nah, perbedaan ini bisa kita maknai sebagai penyimpangan. Ya, penyimpangan antara aktual dan harapan. Jadi apapun yang menyimpang atau apapun yang berbeda antara aktual dengan yang kita harapkan itu bisa kita sebut sebagai risiko. Misal kita janjian sama teman kita, janjian jam 10. Ya. Nah, ini adalah harapannya, expected-nya. Ternyata aktualnya adalah teman kita datangnya jam 10.30. Ini aktualnya. Nah, ini kan ada selisih nih 30 menit. Nah, ini adalah resiko. Resiko kalau janjian dengan orang ini memang selalu telat kayak gitu. Itu ya. Nah, begitu juga dalam konteks investasi. Ya, resiko itu adalah setiap penyimpangan yang bisa terjadi. Nah, artinya ya, penyimpangan ini kan bisa positif, bisa negatif ya. Ya, misal saham A besok di expected kan setelah kita hitung, misal saham A besok memberikan expected return sebesar 7,5%. Ya, expected return bisa dihitung dulu, jadi kita bisa tahu perkiraan saham A ini besok akan memberikan return berapa. Kemudian pas hari H, ternyata saham A ini kan opsinya berarti ada 3 ya, kemungkinan yang bisa terjadi. Pas 7,5%, berarti ini resiko sama dengan 0, ya kan? Atau di atas 7,5%, misal 10%,
atau di bawah 7,5%, misal 5%. Nah, ini dan ini itu sama-sama resiko. Ya, sama-sama resiko. Kenapa? Karena sama-sama menyimpang dari expected-nya. Expected-nya kan 7,5%. Ya, walaupun yang 10% ini resiko yang kita harapkan, ya kan? Penyimpangan yang lebih tinggi daripada yang kita ekspektasikan kan akan menjadi bonus ya kita harapkan. Sedangkan yang di bawah ini adalah yang kita hindari, resiko yang nggak kita sukai. Gitu ya. Tapi sama-sama memberikan penyimpangan, artinya memberikan ketidakpastian. Maka definisi instrumen yang berisiko itu adalah ya, instrumen yang memiliki ketidakpastian yang rendah. Ya. Misal ini kan jaraknya 2,5% ya. 2,5%. Kemudian misal ada instrumen B, expected return-nya sama-sama 7,5%. Ya. Kemudian penyimpangannya, potensi penyimpangan yang terjadi ini adalah 8, dan penyimpangan di sini adalah misal 7%. Sama-sama bisa menyimpang, tetapi instrumen B ini memiliki resiko yang lebih rendah dari A dibandingkan A. Kenapa? Karena penyimpangannya lebih sedikit. Gitu. Maka instrumen B ini adalah instrumen yang cocok untuk investor yang tidak menyukai resiko atau risk averse. Gitu ya. Jadi semua hal yang menyimpang itu adalah resiko. Baik itu menyimpangnya lebih tinggi dari harapan maupun menyimpangnya lebih rendah daripada harapan kita. Nah, kemudian adalah kita akan bahas mengenai berbagai macam instrumen yang kita pisahkan tergantung dari karakteristik resiko dan return-nya. Jadi kita taruh di diagram Cartesius, sumbu X-nya adalah resiko, sumbu Y-nya adalah return yang diharapkan. Kemudian instrumen ini bisa kita bagi menjadi instrumen-instrumen investasi, instrumen spekulasi, dan instrumen judi. Dan masing-masing instrumen itu memiliki tingkatan resiko masing-masing. Gitu kan. Dan yang pertama di sini adalah instrumen RF. RF ini adalah risk free asset atau aset bebas resiko. Aset bebas resiko itu ya aset yang asumsinya nggak punya resiko sama sekali. Ya, contohnya adalah obligasi pemerintah atau deposito. Ya, nggak punya resiko. Kemudian lanjut ya, dari obligasi pemerintah dan deposito ke obligasi perusahaan. Ya, obligasi perusahaan ini punya resiko yang lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah. Kemudian dari obligasi perusahaan lanjut ke saham ya, jelas ya. Di antara obligasi dengan saham, saham ini memiliki resiko yang lebih tinggi. Nah, sampai titik saham ini masih masuk klasifikasi instrumen investasi. Bisa kita hitung return-nya dengan jelas, bisa kita hitung juga resiko dari masing-masing asetnya dengan jelas juga. Kemudian lanjut ke instrumen yang masuk kategori spekulasi, yaitu instrumen-instrumen derivatif seperti opsi dan kontrak berjangka. Kenapa opsi dan kontrak berjangka atau derivatif itu masuk komponen spekulasi? Karena selain kita menghitung return dan resiko yang melekat di masing-masing aset, opsi dan kontrak berjangka ini juga harus mempertimbangkan kemungkinan kenaikan atau penurunan pasar di masa depan pada saat kita membeli opsi atau kontrak berjangkanya. Contoh, salah satu produk opsi itu kan ada put option atau opsi jual. Opsi jual ini kita diberi hak untuk menjual saham A, katakanlah, di harga yang telah disepakati. Misal 5.000 katakanlah ya. Nah, orang-orang yang membeli put option ini, dia itu punya ekspektasi bahwa pasar akan turun. Ya, pasar akan turun. Kenapa? Karena pada saat pasar ini turun, harga saham A ini turun, misal harga saham A menjadi 4.000, nah, dia bisa menggunakan put option-nya
untuk menjual saham A di harga 5.000. Jadi pada saat saham A ini harganya 4.000, dia bisa menjual di harga 5.000. Maka dia akan bisa menjual di atas harga pasar, mendapatkan keuntungan. Nah, tapi dia harus berekspektasi ini dulu. Harus berspekulasi ini dulu. Kalau ternyata udah beli put option, ternyata pasarnya naik, berarti dia akan menderita kerugian. Kan gitu, atas pembelian dari put option. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut di topik opsi ya. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang paling bahaya adalah judi. Ya, judi. Jadi judi ini jelas sangat berbeda dengan investasi ya. Yang pertama, investor itu umumnya adalah orang yang tidak suka risiko. Investor itu umumnya orang yang nggak suka risiko. Ya, maka prinsip yang dipegang kan high risk, high return. High risk, high return itu kan indikator bahwa orang itu nggak suka risiko. Ya, kalau orang itu suka risiko, nggak high risk, high return. Misalnya seseorang ini suka risiko nih, dia dikasih resiko setinggi mungkin dan dia mau menanggung return serendah mungkin. Nah, itu bukan risk averse artinya. Gitu. Nah, kalau orang-orang yang judi ini biasanya risk seekers, udah nggak nothing tulus aja. Ya. Kemudian investasi ini prinsipnya kan digunakan untuk tujuan sifatnya kesejahteraan finansial ya, kebebasan finansial. Sedangkan judi ini kan sifatnya untuk hiburan. Itu perbedaan berikutnya. Kemudian orang berinvestasi itu biasanya punya tujuan tertentu. Ya, tujuan yang ingin dicapai. Misal saya ingin menyiapkan uang kuliah anak saya kayak gitu. Sedangkan judi kan enggak. Ya murni untuk hiburan aja. Gitu ya. Kemudian yang paling kentara dan yang paling jelas, investasi itu dia punya atau nilai investasi kita itu didasarkan dari aset. Ya, ada barangnya, ada asetnya. Kalau kita beli saham, ya kita beli perusahaannya. Kalau kita obligasi, kita beli surat hutangnya. Kan gitu. Kalau judi kan nggak ada underlying asetnya, nggak ada aset yang dijadikan dasar valuasinya. Yang gitu. Murni atas keberuntungan saja. Itu yang membedakan investasi dengan judi. Nah, ini terakhir kita kembali lagi ke proses investasi. Nah, yang pertama dimulai dari penentuan tujuan seperti yang saya sampaikan. Jadi set the goals ya. Set the goals. Apakah tujuannya untuk belajar? Apakah udah punya tujuan misal untuk beli barang? Ya, beli barang, untuk liburan dan lain-lain. Yang penting ada goalsnya. Ya. Jangan ngawang-ngawang aja. Atau jangan cuma tujuan saya supaya terlihat keren. Nah, itu ya boleh, tapi kurang konkret ya. Kemudian penentuan kebijakan investasi. Jadi ini meliputi keputusan alokasi aset, kita mau belikan di mana. Karena instrumen investasi itu banyak. Ya. Ada obligasi, ada deposito, saham, reksadana, dan lain-lain. Kemudian selain itu yang harus kita tentukan adalah jumlah dana. Ya. Umumnya jumlah dana. Ya. Kemudian kalau perlu juga pengalokasian dana ini modelnya gimana? Ya. Kan ada orang yang pada saat dia punya penghasilan, dia sisihkan dulu untuk investasi, untuk tabungan, baru sisanya dibuat untuk konsumsi. Atau kebalikan, ada orang yang strategi alokasi dana untuk tabungan maupun investasinya itu sifatnya residual, sisa. Jadi dapat penghasilan digunakan untuk macam-macam dulu, baru kalau sisa ya nabung atau investasi. Nah, itu silakan ditentukan di awal. Memang lebih baik harusnya ya tergantung sih ya, tergantung. Kalau saya lebih sukanya saya alokasikan dulu di awal. Baru sih uang yang tidak saya alokasikan untuk investasi saya gunakan untuk konsumsi. Walaupun kadang-kadang nih, ini realnya kadang-kadang untuk konsum karena saya kebanyakan mengalokasikannya atau nggak tepat ukurannya, kadang-kadang uang konsumsi saya menjadi sangat kurang, kadang-kadang kurang. Jadi kadang-kadang di akhir bulan tuh saya juga sambat sendiri, aduh kemarin kebanyakan nih untuk investasinya kayak gitu. Ya, jadi tergantung ya dari masing-masing orangnya bagaimana. Yang penting uang itu adalah uang yang tidak memiliki kepemilikan atau kewajiban. Bukan uang buat bayar hutang, bukan uang buat bayar SPP dan lain-lain, benar uang yang bebas ya. Kemudian pemilihan strategi portofolio.
Ya, bisa aktif, bisa pasif. Ini akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian memilih aset. Ya, kemudian baru kita lakukan analisis. Ya, jadi setelah dipilih, kita analisis dulu sebelum kita putuskan. Ya, nanti dari sini kembali lagi ke sini. Pada saat kita melakukan reinvestasi, evaluasi dari aset yang kita lokasikan, dan lain-lain. Jadi itu saja topik yang bisa kita didiskusikan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, ya silahkan bisa kita bahas di grup atau dicatat dulu, akan kita bahas pada saat review materi sebelum UTS mendatang. Gitu. Terima kasih.